Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dan ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar sebuah kisah menarik. Bagaimana Yesus memberikan suatu pengertian tentang relasi antara dirinya dan Bapa. Bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus putranya ke dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang ia lihat dan sesuatu yang dikehendaki Bapa. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada putranya Yesus Kristus ketika ia diutus ke dunia. Bahkan Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Tetapi penghakiman Allah adalah penghakiman yang adil. Maka relasi antara Bapa dan anak-anak dan Bapa adalah satu relasi yang tidak bisa diputuskan. Maka Yesus berkata, barang siapa yang melihat putra, mendengarkan, dan percaya kepada putra, ia telah menerima Bapa. Jadi ini adalah satu relasi yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana permenungan kita selama masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa di mana kita ingin memperbarui hidup kita. Karena apa? Bapa ingin mendamaikan manusia dengan Allah, dengan Bapa, melalui putranya.
Maka segala rencana Bapa diwujudkan oleh Putra. Maka setiap orang yang menerima Putra, ia siap mengambil bagian di dalam kehidupan dengan Bapa di surga. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Allah dalam diri Kristus datang untuk menghidupkan manusia. Untuk menghidupkan manusia. Apa yang mau dihidupkan? Jiwa manusia, raga manusia. Manusia sesungguhnya sudah masuk ke dalam maut. Manusia sesungguhnya sudah mengalami kematian oleh karena dosa. Namun di dalam diri Kristus, manusia itu diperbaharui, disucikan melalui darah dan air yang tertumpah di kayu salib. Sehingga kematian Kristus di salib adalah penebusan bagi umat manusia. Dan untuk mengalami penebusan ini, manusia harus menerima Bapa dalam diri Kristus. Yesus hari ini mengatakan, barang siapa yang mendengarkan suara Allah, mereka yang mendengarkan akan hidup. Ini sangat luar biasa. Mendengarkan suara Allah akan memberikan kita suatu ketenangan. Karena apa? Allah mengundang kita dengan panggilan iman. Panggilan yang menyelamatkan. Oleh karena itu saudara-saudari, Yesaya pun di dalam bacaan pertama memanggil kita. Supaya kita semua keluar dari kurungan, keluar dari kegelapan. Dan kita harus tampil, masuk di dalam suatu kehidupan yang baru, di dalam jalan yang terang, kehidupan yang terang. Saudara-saudari, inilah masa prapaskah. Masa prapaskah adalah masa untuk kembali mewujudkan kesetiaan kita kepada Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Kita ingin mengalami suatu kehidupan. Kita ingin mengalami suatu terang di dalam hidup kita. Terang yang membawa kita kepada keselamatan. Maka marilah saudara-saudara teruslah memperbaharui diri kita. Sebab Allah hadir memperbaharui hidup kita dengan cintanya, dengan kasihnya dan dengan penebusannya. Dan semua kita menyadari bagaimana perjalanan hidup kita. Menyadari akan kehidupan iman kita. Apakah kita semakin baik dari hari ke hari atau sebaliknya, maka kita harus terus melihat, merefleksi, merenungkan, mengintrospeksi diri kita. Dan jika kita mengalami suatu kesalahan dalam hidup kita, kita telah mengkhianati Allah, mari kembali kepada Allah. Minta Tuhan untuk menyembuhkan kita. Minta Tuhan untuk kembali bersatu dengan kita di dalam rahmat dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, melindungi kita, menguduskan kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.